Hamas itu tidak merepresentasikan Palestina. Hamas juga tidak merepresentasikan. Hamas itu kan apa namanya ya? Gerakan garis keras. Penarik pajak kerajaan Romawi gitu. Jadi memang tidak hanya, ini yang saya katakan bahwa tidak hanya Matius saja yang menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu, bahwa hukum Taurat itu selesai, tapi juga dikonfirmasi oleh Lukas dan juga nanti validasinya ada di Efesus gitu. Tunjukkan dalil, jangan buat kesesatan, tunjukkan dalil. Anda tentukan waktu, kita bahas itu. Oke? Siapapun dari kalian akan saya lumat habis. Paham? Tidak usah terlalu sombong kali. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam pengajaran Yesus. Anda mencoba untuk menarasikan ajaran Kristen untuk membantah ajaran Yesusnya. Oke, sah-sah saja. Anda hebat di dalam membangun narasi. Torah itu batal. Kenapa? Memang itu tujuan Kristen. Anda didukung oleh pengajaran-pengajaran Farisi untuk menyatakan itu. Yes. Tetapi tolong Anda hargai kitabnya orang Yahudi ini yang mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Anda tidak bisa membatalkan kitabnya orang dengan membawa narasi dari Farisi, nggak bisa. Bahkan Yesus sendiri, kalau Anda percaya bahwa itu adalah ucapan Yesus, jelas sekali dikatakan dalam kitabnya, Hos ean aun leise meanton enton nauton ton alasistion kai de dase hauston taus anthropos elaksitos kelekstetai ente pasilei. Artinya apa? Tidak boleh. Barang siapa yang meniadakan, membatalkan setitik meskipun yang paling terkecil. Coba. Lantas Anda kemudian mengatakan, oh sebelum disalib, saya katakan mohon maaf, saya harus mengatakan maaf, 1000 maaf. Anda tidak belajar dengan logika sehat Anda, hanya iman. Yesus mengatakan apa di sana? Tidak akan menempati tempat, dia akan menempati tempat yang terendah. Dia akan menempati tempat yang hina di dalam kerajaan langit ketika dia membatalkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil. Kata siapa? Kata Yesus. Oh, Anda akan larikan sebelum semua terjadi. Apa semua terjadi itu? Sebelum saya disalib. Wow, penyaliban Yesus itu tidak ada takarannya di dalam pengajaran Taurat. Penyaliban Yesus itu murni takarannya adalah ajaran paganisme. Taurat di dalam takarannya penebusan dosa sebagai korban penghapus salah itu binatang, bukan manusia, apalagi Tuhan. Anda mencoba untuk menyelisih ajaran Yesus dengan menambah-nambahkan sebelum aku disalib, sebelum aku mati di atas tiang salib. Bung, itu ajaran dari Roma. Coba Anda baca Filipi 5 nomor 2. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos mana yang menginginkan persembahan manusia? Anda tidak akan pernah bisa temukan. Tuhan yang benar tidak pernah minta persembahan manusia kecuali dalam hal ujian kepada Abraham, dan itu pun Tuhan menggantikan dengan binatang. Di agama Anda persembahan penebus dosa itu manusia. Lalu kemudian Anda mengatakan inilah penghapusan daripada hukum Torah sampai hanya Yohanes. Oleh karena itu Yesus harus mati di atas tiang salib sebagai penggenapan itu semua. Penggenapan itu bukan pembatalan, Bung. Penggenapan itu adalah penyempurnaan. Yesus datang menyempurnakan hukum Taurat itu. Apakah penyempurnaan hukum Taurat dengan membunuh anak manusia di atas tiang salib? Itu ajaran paganisme, ya. Tapi ajaran Torah, kita berbicara mengenai ajaran Taurat. Di mana Tuhan mengatakan akan berhenti hukum Taurat itu hanya kepada Yohanes? Itu di mana? Tidak ada pengajaran itu, kecuali pengajaran yang muncul kemudian 300 tahun kurang lebih setelah pengesahannya di konsili, barulah kemudian hal itu Anda benarkan. Dan Anda mengajarkan ajaran ini karena diajarkan oleh Barat kepada Anda. Bukan orang Yahudi yang mengajarkan itu. Orang Yahudi mana, tradisi mana, kitab apa di tengah-tengah mereka yang mereka jadikan acuan. Hukum Tuhan yang datang kepada kita sudah selesai pada saat pengarang kitab Yohanes mengatakan itu, ketika pengarang Lukas mengatakan itu. Dan Anda salah tadi, itu bukan kitab Matius, Anda belajar lagi. Yang mengatakan itu adalah kitab Lukas.
Anda asal bicara saja, tapi Anda tidak memahami data yang sesungguhnya. Jadi saya katakan sekali lagi kepada saudara, Yesus sendiri mengatakan, siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina di langit. Apa itu? Neraka. Makanya kalian diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang tidak membuat kejahatan? Yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat. Jadi siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, berarti mereka tidak berlaku berdasarkan atas kehendak Bapa. Siapa yang tidak berlaku kehendak Bapa, dia diusir. Kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13:50. Baca itu. Tak ajarin, ambil pulpen, catat. Ya, Anda boleh menarasikan agama Anda, silakan. Oh, berlata-lata, berapi-api Anda menjelaskan. Tapi yang Anda jelaskan itu untuk kemudian menyanggah ajarannya Yesus adalah pengajaran orang Farisi. Ya, percumi. Anda didukung ajaran Farisi. Wah, dengan berbagai macam narasi yang Anda bangun, tapi membantah dengan ajaran Farisi, menghantam ajaran Yesus. Nggak bisa. Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah, tempat terhina di dalam kerajaan langit. Siapa itu? Kristen. Kristen membatalkan itu semua dengan pola yang diajarkan oleh orang Farisi. Bagaimana dengan Tuhannya sendiri? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi, agar kamu hidup. Barang siapa yang menambah mengurangi, dia mati. Masih kurang. Jadi Anda kemudian membantah pengajaran Yesus. Jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu bukan berarti menghilangkan, membatalkan. Menggenapi itu artinya kalau dia 9 digenapi menjadi 10, berarti semakin banyak, semakin sempurna, bukan malah semakin hilang. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dan itu Anda aminkan. Jadi sekali lagi saudara, saya tidak sedang membahas Injil Filipus. Saya sedang membahas Injilnya Yesus yang Filipus beritakan kepada orang-orang yang ada pada masa itu. Baca di dalam kitab saudara. Itu kisah, itu sejarah. Konon ceritanya adalah cerita tentang rasul-rasul. Bede. Katanya sih, tapi menurut saya itu bukan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesus membatalkan hukum Taurat, itu tidak ada datanya. Yang ada datanya, orang Farisi mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka hukum Taurat itu batal. Yesus sendiri mengajarkan apa? Tidak setitik pun dihilangkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Berarti nggak boleh batal. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, silakan Anda terima keadaan itu. Ya, coba Anda renungkan, silakan.